Di sebuah kadipaten Jawa yang megah, Gendis seorang pelayan menemukan surat wasiat tersembunyi yang membongkar rahasia kelam bahwa kekayaan keluarga bangsawan Nyai Ageng Karang adalah hasil perampasan tanah rakyat. Bukti tersebut sampai ke tangan putra mahkota, Raden Mas Aryo, yang seketika menyadari bahwa kemewahan yang ia nikmati bersama adiknya Kinasih berdiri atas penderitaan orang lain. Puncaknya saat Aryo melabrak ibunya di ruang utama dan berhasil meruntuhkan kesombongan Nyai Ageng, yang kemudian disusul dengan tindakan berani Aryo meninggalkan gelar kebangsawanannya serta mengembalikan tanah rakyat sebagai wujud nyata penebusan dosa, membuktikan bahwa kejujuran adalah cahaya yang pada akhirnya mampu meruntuhkan kegelapan rahasia masa lalu. Pagi hari di Kadipaten Mangunharjo, di dapur belakang yang remang, Gendis sedang merebus jamu ramuan. Suara bara api beradu dengan keheningan, seolah-olah sedang memanggil arwah masa lalu yang sengaja dikubur dalam-dalam. Gendis merebus jamu, Larasati masuk dengan langkah lari. Gendis, kamu ini titisan kura-kura ya? Nyai Ageng itu loh sudah memanggil jamunya. Kalau beliau marah, bukan cuma telinga kita yang panas, tapi seluruh kadipaten bisa gempa. Sabar Mbak Laras, membuat jamu itu harus dengan hati. Beliau membutuhkan jamu karena untuk mengobati jantungnya. Lihat warnanya, udah kuning keemasan. Kalau salah campur, ini bisa menjadi racun. Alah, bicara filosofi terus, cepat kemas. Di sini aturannya, 1 kecepatan, 2 kepatuhan, rahasia, itu dilarang. Raden Mas Aryo masuk bersama Prawira. Prawira tampak waspada di ambang pintu. Laras, keluar, jaga pintu dapur. Prawira, jangan biarkan siapapun masuk, termasuk adikku Kinasih. Aman Raden, Gendis, tunjukkan barang itu. Katakan Gendis, di mana kamu menemukan kertas itu? Di bawah tumpukan daun kering kamboja, di gerbang belakang. Benar Raden, bumi telah menolak menelan kebenaran ini. Aromanya cendana seperti kamar almarhum ayahmu. Bacalah, supaya arwah ayahmu, sang juru tulis yang dihilangkan itu bisa tenang. Untuk putraku, Aryo, jika surat ini sampai kepadamu, ini artinya aku telah gagal menjadi ayah yang jujur. Ketahuilah, tanah kadipaten ini adalah milik rakyat yang kurampas secara paksa. Aku dihantui dosa di setiap sujudku. Maka aku berwasiat, kembalikanlah separuh tanah barat sungai kepada mereka. Hapuskanlah pajak yang menjerat leher mereka, atau terkutuklah seluruh keturunanku yang memakan harta haram ini. Jadi, selama ini kita hidup dari air mata mereka. Dan ibu menyembunyikan kutukan ini dari kita. Nyai Ageng memberitakan saya untuk tutup mulut Raden, tetapi
Hati nurani saya tidak bisa diam. Bawa jamu itu, Gendis. Biarkan ibu menikmati racun kejujuran malam ini. Prawira, ikut aku. Ibu, kenapa suasana rumah ini jadi aneh? Prawira dan Mas Aryo terus berbisik. Aku takut mereka merencanakan sesuatu untuk membatalkan pesta pertunanganku. Jangan bicara sembarangan, Kinasih. Kita tidak akan ada yang berani mengusik kita. Semua bukti di masa lalu sudah Ibu lenyapkan. Tapi bagaimana jika ada orang yang menemukan surat-surat lama ayah di peti besar itu? Orang-orang desa sudah mulai berbicara tentang tanah mereka. Dengar, Kinasih, tidak ada yang bisa membuka peti itu kecuali Ibu. Kunci ini selalu menetap di leher Ibu dan selalu menetap di kulit Ibu setiap saat. Selama kunci ini tidak berpindah tangan, semua rahasia ayahmu akan tetap terkubur selamanya. Tidak ada yang punya bukti, dan tanpa bukti, kita tetap penguasa. Prawira masuk tiba-tiba tanpa mengetuk pintu dengan langkah yang tegap. Prawira, kencang sekali kamu. Di mana sopan santunmu? Sopan santun saya sudah habis bersama Kebawah Nyai. Raden Mas Aryo sedang menuju ke sini. Bersiaplah, Nyai, karena badai tidak perlu kunci untuk merobohkan pintu. Aryo masuk dengan wajah dingin dan mata memerah, diikuti oleh Gendis dan Larasati yang membawa nampan kayu yang berisi secangkir jamu. Ibu, berapa harga kehormatan kita? Apakah sebanding dengan nyawa para petani yang tanahnya telah kita rampas? Aryo, itu jangan dengarkan fitnah pelayan. Ini bukan fitnah. Ibu pikir kunci yang ada di leher ibu bisa mengunci segalanya. Ibu membuang salinan wasiat ayah di dalam sumur. Tetapi ibu lupa bahwa Tuhan tidak butuh kunci untuk mengungkap kebenaran. Ayahanda meninggal dalam ketakutan akan kutukan, sementara ibu berpesta di atas penderitaan rakyat. Mas Aryo, apa maksudmu kutukan? Aku tidak mau dikutuk. Isinya adalah kebenaran yang menghancurkan pesta kita, Kinasih. Kita adalah pencuri di rumah kita sendiri. Aku tidak ingin kalian hidup susah. Aku hanya ingin kalian tetap dihormati. Nyai salah, kemiskinan harta bisa dicari, tapi kemiskinan nurani adalah kematian sebelum ajal. Prawira, besok ikut aku, kumpulkan para warga, ukur kembali tanah itu, kembalikan semua hak mereka. Aku tidak akan membiarkan keturunanku memakan api dari harta yang haram ini. Bawa aku ke kamar, Laras. Dunia ini tiba-tiba terasa terlalu terang dan aku bersilau untuk melihatnya. Gema di balik kelambu wangi itu akhirnya sirna. Nyai Ageng Karang
meninggalkan kemewahan semuanya. Di bawah cahaya fajar, Aryo dan Prawira berdiri menatap masa depan yang baru, masa depan yang dibayar dengan kejujuran. Sabar, Mbak. Gendis, kamu ini keturunan kura-kura ya? Kenalin. Laras, keluar. Jaga pintu dapur. Sendika Jawa. Ya aku ya. Laras, keluar. Jaga pintu dapur. Prawira, pastikan tidak ada yang masuk, termasuk adikku Kinasi. Laras, keluar. Jaga pintu dapur. Sendika Jawa, Pak. Prawira. Prawira dan Mas Aryo terus berbisik. Aku takut mereka merencanakan sesuatu untuk merencanakan. Tapi bagaimana kalau orang-orang desa mulai berbicara tentang Dengar Kinasi, tidak ada yang Ibu, berapa harga kehormatan keluarga kita? Apakah sebanding dengan para nyawa para petani yang telah isinya adalah kebenaran tentang Nyai salah, kemiskinan harta bisa dicari, tetapi kemiskinan nurani adalah kematian bebas. Balen. selama kunci ini tidak Kene mek kono. Wis kowe pokok prak-prak ngono terus. Wis ya, ayo. saya digolek aja rame Ju. Is. Iki pas. Is. Pas Ju. Ini juga masuk. Iya kan gak maca anune dadi pura-pura iku lemah. Dari kecerdasan aku dan dirimu. Disaponi sih to. Konsepnya emang kuno, Mbak. Zaman dahulu. Nggih, jompet kali ayo rese ya. Apa Gawe jajal. Insya Allah jaler nyuting sampai dodok-dodok guys. kan ngomong-ngomongan. Bantu ya. Duduk gak sih makan aku sih tak ngomong nih. Allah Akbar. No.